Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimanallah. Alhamdulillah, muga kita tansah ngucapkeun syukur lan pun Allah ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan sehingga taun niki kita saged makempal manunggal nindakaken dawuhipun Allah taala. Kanthi kita syukur dumateng Allah ginakaken wekdal wonten keridhaan Allah. Mugi-mugi Allah nambah nikmat ingkang sampun kita tapi. Amin Allahumma amin. Kita badhe ketukenan hari raya Idul Adha. Pramila kados waudatan kita nyembelih kurban. Materi taun niki kita selani nggih menika berkorban sesuai syar'i. Niku yang kita kehendaki. Tentunipun materi ingkang kita aturaken menika menawi boten saged sedanten kewaos Tais beranganipun mengke boten kula waosaken sehingga mangke kita pikak sesi tanya jawab menawi enten ingkang kirang kono kirang jelas saged dipun tangletaken. Bab ingkang nomor setunggal ingkang sampun kula share wonten grup hikmah lan keutamaan berkurban. Setunggal amalan kurban menika amalan ingkang paling utama wonten bulan Dzulhijjah. Sehingga dipun sebataken Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Wonten surat Al-Kautsar 108 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wal fajri wa layalin ashr, demi fajar demi malam yang ke-10. Wonten surat Al-Fajr 89 ayat 1 sampai 2. Para sahabat nyebataken kados Ali, Ibnu Abbas, Ikrimah lan ugi tabi'in, Mujahid piyambakipun nyebataken wonten ayat kala wau ingkang dipun maksud nggih menika fajar wonten dinten nahar khusus. Nggih menika penutupan 10 hari awal Dzulhijjah. Niki dipun sebataken wonten tafsir Ibnu Katsir. Pramila Rasulullah nyebataken ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamin ashr. Ora ana dina kang luwih utama ana ngarsane Allah semono ora ana sing luwih ditresnani anggone nindakake amal sakjroning mau dibandingke 10 dina iki menika bulan Dzulhijjah wonten sedasa dintenipun. Niki hadis riwayat Imam Ahmad Tabrani wonten Al-Mujam pun sahaken Syarbani. Pramila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nalika dipun tangleti pundi sing langkung utama 10 hari akhir bulan Ramadan atau 10 hari awal Ramadan? Piyambakipun jawab ayyamu asyri Dzulhijjah afdalu min ayyamil asri min Ramadan. 10 dina bulan Dzulhijjah awane menika langkung utama dibandingke 10 dina akhir Ramadan menawi siangipun. Jadi lebih utama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau malamnya walayalin asyru awakhiru min Ramadan afdalu min al-layali asyri Dzulhijjah. Nawi dalunipun niku sedasa akhir bulan Ramadan lebih utama dibandingkan 10 hari siangnya napa dalune bulan Dzulhijjah. Dadi nek siange lebih utama bulan Dzulhijjah, dalune lebih utama bulan Ramadan. Karena siangnya itu terdapat hari nahar, penyembelihan pengagungan kurban kepada Allah.
menawi bulan Ramadan niki wonten malam nggih menika malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua menika nalika tiyang menyembelih kurban niki pinaka bentuk syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kata dipun sebutaken Allah, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Lan kanggo saben umat wis kita syarat kae penyembelihan kurban supaya dheweke kono nyebut asmane Allah marang rezeki kang wis kita wenehke marang dheweke arupa kewan kurban. Surat Al-Hajj 22 ayat 34. Jadi nalika kula lan panjenengan sami kurban menika sejatosipun bentuk syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 nggih menika ngagungne syiar agamanipun Allah. Nggih, Allah sebutaken dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kaya mengkono mau sapa wong dheweke ngagungke syiar Allah sak temene kono mau saka ketakwaan hati. Wonten surat Al-Hajj 22 ayat 3 kali. Baramila nek jenengan pirsani dukun-dukun niku biasane nggih njaluk sembelian nggih. Kowe rene kudu nggo pitik ireng mulus le. Utawa beliau sapi le, beliau wedhus le. Itu seperti itu untuk pengagungan kepada setan-setan golowau. Karena mereka juga ingin dipuja, ingin diagungkan. Para setan-setan golowau. Yang keempat, mengenang sejarah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim dulu, masya Allah, ya dipun dawuhi kenilar garwa lan putrane wonten padang pasir dipun tilar. Lajeng falamma balagha ma'ahu sa'ya wis anak niki ngremen-remenke nyenengke wis iso ewang-ewang tumandang menika inni ara fil manami anni akbaruka fanzur ma tara. Aku rumangsaku kok ndelok kowe mbeleh kowe piye penemumu. Tapi gandeng niki perintah Allah maka tetap juga dilaksanakan. Sehingga apa? Sehingga bentuk ketaatan inilah yang kita ambil teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kelima, memberikan kegembiraan di hati kaum muslimin. Kata saudara-saudara kita niki nyuwun sewu ingkang sami di bawah garis kemiskinan niku nek kon tumbas daging sing sekilo 100.000 120.000 niku kadang-kadang boten kiyat Pak. Sehingga nalika wulan kurban apa dinten riyaya niku sami bungah manahipun sebab napa do entuk bagian daging kurban menika. Ini termasuk menggembirakan hati kaum muslimin. Selajengipun nomor kali nggih menika hukum seputar kurban. Nomor setunggal nggih menika pengertosan kurban. Kurban menika miturut bahasa yang menika udhiyah itu adalah menyembelih kurban di waktu duha. Adapun secara istilah adalah hewan ternak yang disembelih berupa unta, sapi, mindo kangge nyaketaken yang beripun dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten dinten riyaya. Niki sagedipun bersani wonten fikih muyasar lan ugi al-wajiz nggih. Nomor kali nggih menika syariat kurban. Syariat kurban menika sampun dipun tetepne wonten kitabullah, sunnah Rasul lan ijma' kaum muslimin. Sagedipun bersani wonten fikih sunnah Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Kanthi dalil wonten surat Al-Kautsar wal Fasholli li rabbika wanhar. Bahkan kurban menika sampun wonten wiwit rumiyin zaman
Nabi Adam. Ya menika putrane antara Habil dan Qabil disuruh berkorban dan dilanjutkan Nabi Ibrahim ngantos dumugi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng nomor 3 menika hukum berkorban. Menawi kita bersani wonten kitab-kitab fikih biasanya namung dipun simpulaken salah satu pendapat. Bahwasanya pendapat ini sebenarnya ada 2. Yang pertama menyebutkan wajib bagi yang mampu. Ini menurut Abu Hanifah, Rabi'ah Ra'i, Al-Auza'i, Laits bin Sa'ad, seperangan mazhab Maliki, kurban hukumnya wajib bagi yang mampu setiap tahun. Ini kalau dalam keadaan mampu. Dalilipun menapa Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Sapa sing diwehi kelonggaran ora gelem kurban, ora usah nyedak panggonan salat kita. Niki wonten hadis riwayat Ibnu Majah pun Syekh Syarbani. Dipun komentari wa hakada kal wa'id ala tarki tadkhiyati wal wa'id inna yakunu ala tarkil wajib. Hadis iki tutuke onone ancaman kuwi ora ono kejaba perkara wajib. Dipun sebataken wonten al-mawsu'ah al-fiqhiyah al-wahdiyah. Dalil sanes nggih nalika sahabat piyambakipun korban nanging anggenipun korban niki saderengipun salat. Lajeng Rasulullah ngertos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng sanjang, "Man dzabaha qabla an yusolli falyu'id makanaha ukhra." Sapa sing beleh saurunge salat supaya diganti belehan liyane. Wa man lam yatba falyatba. Sapa sing urung beleh supaya dheweke beleh. Sisi dalilipun saking pundi asal perintah itu wajib, lajeng andaikan perkara ini sunnah tentu tidak disuruh mengulangi. Oleh karena itu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau berpendapat wajib. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berpendapat wajib. Kados Abdul Adim wonten kitabipun Al-Wajiz juga berpendapat wajib. Syekh Utsaimin menyebutkan fal qawlu bil wujubi adharu minal qawli bi adabil wujub. Mula pendapat sing ngandhake wajib kuwi luwih kuat dibandingke sing ngandhake ora wajib. Lakin bisyartil qudrah, ya mau diukur karo kemampuan utawa syarate mampu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini sunnah muakkadah. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafilah dan jumhur para ulama. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Menawa wis mlebu 10 Dzulhijjah, menawa antaraning sira kono mau ana sing kepengin kurban, aja nyukur rambuté lan ngetok kukune. Hadis riwayat Imam Muslim lan Ibnu Majah. Jadi saya memiliki sapa sing kepengin kurban. Jadi ada yang ingin, ada juga yang tidak. Oleh karena itu, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu menyebutkan ini la ada'ul adha wa anna musirun makhafata ayyara jirani annaha qabmun alayya. Aku lagi orang korban. Kamu kan mungkin longgar. Angger ku nindakake kono mau aja nganti ana anggapan saka tangga-tanggaku menawa kuwi wajib kanggo aku. Ini salah seorang sahabat, hadis riwayat Baihaqi, At-Tirmidzi pun sahihkan Syarbani. Hudzaifah bin Asid itu nyebatakan, "Ra'aitu Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa ma yudhiyani ma khafata ayyustanna bihima."
Aku tahu dalam Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma dheweke ora korban amarga kuwatir engko nek dianggap pinangka kebiasaan sing wajib ditiru. Ngoten hadis riwayat Baihaqi, Tabrani, wonten Al-Mu'jam menika ugi dinusahaken Sya'bani. Pramila kados Ibnu Hazm niku nyebataken ora ana riwayat sing sahih saka sahabat sing nyatake menawa kurban kono mau wajib. Niki saged dipun bersani wonten Sahih Fikih Sunnah lan ugi Tawdihul Ahkam. Sehingga menapa hukumipun menika sunnah, akan tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Karena Rasulullah itu 10 tahun di kota Madinah, 9 tahun itu setiap tahun pasti berkorban. 2 ekor kambing kibas yang besar, 1 untuk keluarganya, 1 untuk umatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian tahun yang ke-10 Rasulullah ini haji wada, perpisahan. Beliau berkorban di sana 100 ekor unta. Kata Nabi Muhammad itu sampai sekarang belum ada yang mengalahkan. Masya Allah, itu seperti itu. Tentunya pun kita keluar dari permasalahan ini, maka kita berkorban sudah. Walaupun entah itu pendapatnya wajib ataupun sunnah muakkadah, ini yang paling selamat. Oleh karena itu disebutkan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari masalah perselisihan itu disukai. Jadi kita ambil aman. Kemudian hal-hal yang penting diketahui orang yang berkorban, nomor setunggal, orang yang berkorban tidak boleh memotong rambut dan kukunya. Niku nomor setunggal, seperti yang disebutkan hadis Rasulullah di atas. Maka kalau tibul yadbahu fa idza ukila hilalul hijjah fala yahudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhiya. Sopo wonge sing pengen kurban menawa wis mlebu bulan Dzulhijjah, aja cukur rambuté lan ngetoki kukune. Nganti dheweke kurban. Menika hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud. Lah enten tiyang sing salah paham. Enten sing nganggep menika niku rambut kuku kewane. Ini salah. Salah dalam memahami dalil. Sebab napa? Menawi menika dipun sebut hewane, donder-donder wonten bahasa Arab niki wangsulipun dumateng binatang yang tidak berakal, maka kembalinya domire boten sya'rihi nanging sya'riha. Jadi ini banyak juga yang punya anggapan, "Kuwi maksudnya kemana kok itu?" Boten niku tiyangipun Jadi jangan cukur rambut dan memotong kuku. Bahkan kalau ada kapal-kapal sing ngapal wonten tangan niki jangan diguntingi, biarkan. Oleh karena itu seperti Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril yang baik menyebataken wajib tidak memotong dan haram baginya memotong sampai posisi dia pada saat itu sebabipun mirip dengan orang yang mengirim hewan kurban ke kados wonten Mekah di dalam beribadah haji. Seperti firman Allah Ta'ala, "Wa tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Coba nyukur rambutmu nganti kewan kurbanmu pun mau tekan ana panggonan penyembelihane. Menika saged dipun bersani wonten nggih fatwa Asy'ariyah. Lajeng Syekh bin Baz jelasaken sing dimaksud ora oleh ngetok niku ingkang kasetat. Dadi momene kula sing setate keluarga wakil kula wau, ada anak, ada istri, ada ibu, ada bapak, nggih. Maka state kula berarti saya ini yang tidak boleh mencukur rambut, juga tidak boleh memotong kuku. Adapun anak-anak
istri itu mereka masih dibolehkan mencukur rambut ataupun memotong kuku. Ini seperti yang difatwakan Syekh bin Baz wonten fatwa Islamiyah. Kemudian yang kedua, syarat disyariatkan bagi orang yang berkorban. Syarat itu nopo setunggal niki wajib Islam. Dadi umpamane sak RT niku enten tiyang sekawan sing korban sekawan sapi, lajeng rombongan sing salah setunggal niki enten sing non muslim melok korban. Aku tak melok rombongan sapi. Maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Itu sebagai konsensus ijma para ulama. Kalau amal-amal orang kafir itu tidak akan diterima. Ini bisa dilihat di dalam surat An-Nur, surah yang ke-24 ayat 39. Walladzina kafaru a'malahum kasyarabin biqi'atin yasabuhum amwa'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Bane amal-amal wong kafir kuwi ora bedane kaya dene fata morgana sing dikira banyu kanggone wong sing ngelak. Nanging nalika ditekani ora ana apa-apane. Jadi itu tidak mendapatkan pahala. Dan surah Al-Furqan juga seperti itu. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka kita hadapi amalan orang-orang kafir itu dan kita jadikan seperti abu yang berterbangan. Boten-boten telase babar pisan. Pada surah Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 23 ya. Kemudian yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat memiliki kemampuan. Jadi kalau tidak punya kemampuan, ya pancen boten wajib, boten nindakaken. Kemudian yang ketiga jenis hewan yang dipakai untuk berkorban. Hewan korban yang disembelih hendaknya berupa unta, sapi, dan juga kambing. Ada para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum. Ini disebutkan dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, tegesipun angsal, korban kebu. Kemudian disebutkan dari Atta bin Yasar, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, pripun korbane rikala zaman Rasulullah SAW. Dia pun jawab, kana rajulu yudhi bi syati anhu wa an ahli baitihi fayaqulu wa yatimun. Bien para sahabat gemo korban nggawa wedhus siji diniatke kanggo awake lan keluargane. Banjur ditedhi lan dipun paringaken tiyang sanes. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Syaikhan, Syarbani. Itu model zaman dahulu. Tegesipun pripun jamaah Allah? Tegesipun korban-korban niku sifatipun mandiri. Mandiri. Oleh karena itu lek korban itu jangan sampai ngotak-atik duit kas masjid, gitu maksudnya. Di antaranya harus kita pahami. Duit masjid itu buku gini wae. Ini piyambak urusannya. Boten melibatkan masjid sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu para sahabat dulu itu tidak kolektif tapi sendiri-sendiri berkorban. Maka boleh kita secara kolektif, boleh, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan itu tadi, ini adalah kegiatan-kegiatan masing-masing sehingga tidak untuk melibatkan masjid. Kemudian ada pun jenis unta itu untuk 10 orang, dalam riwayat lain 7 orang. Kados disebutkan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hudaybiyata al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'ah. Kita nyembelih hewan kurban bebarengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun Hudaybiyah. Unta siji kuwi kanggo wong pitu, lan sapi siji uga kanggo wong pitu. Iki hadisipun sahih, riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah. Wonten riwayat sanes, nggih, unta menika kangge tiyang sedasa. Kunna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fahadarul adha itu lelukan sarangan kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng dugi dinten Idul Adha. Fahtarabna fi baqarati sab'atan wa fil jazuri asyara. Kita mau berserikat itu artinya gabungan, patungan. Nek unta sapi kuwi kanggo wong 7, nek unta kuwi kanggo wong 10. Ini dalam riwayat Tirmidzi dan ini disesuaikan oleh Syalbani. Kemudian Rasulullah SAW pernah berkorban untuk dirinya dan umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hada anni wa aman lam yuduhi min ummati. Ya Allah, menika kangge kula lan kangge umat kula ingkang boten saged korban. Oleh karena itu, dari hadis itu disimpulkan menawi unta itu minimal 1 orang, maksimal pinten 10 orang. Menawi sapi minimal 1 orang, maksimal 7 orang. Jadi kalau umpamanya ada orang kok punjul dari itu, ya nggak boleh, boten asal. Kalau memang dia nggak kuat-kuat tenang, kok patungan karo liyane, maka setatke ini pinjam dulu. Umpamanya ada pertanyaan ke saya soalnya, itu pripun nek sampai niku kangge tiyang sekawan welas, itu tidak boleh. Itu harus disetatke wong 7. Adapun orang 7 itu dia punya hutang kepada 7 orang berikutnya. Nah, ini baru dibolehkan. Jadi state hutang. Kalau hutang itu masih dibolehkan oleh para ulama, bukan nopo-nopo. Walaupun ini juga dirinci, yang paling utama kalau kita korban itu berhutang, niku pun gadah jagane. Itu dibolehkan. Tapi utang, dheweke utange ndik-ndik trend. Terus ora dijaga. Terus umpo-umdo, maka fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih utama dia bayar utang. Oleh karena itu kalau umpamanya kita hutang boleh, tapi ada jaga. Oh, delok kasabar panen. Oh, aku arep entuk sauran utang. Itu tidak masalah. Kemudian yang keempat, syarat hewan kurban. Umur untuk unta ini genap 5 tahun, masuk ke tahun ke-7. Untuk sapi berumur genap 2 tahun, masuk ke 3 tahun. Untuk kambing berumur 1 tahun. Ada juga kalau mais itu seperti kambing kacang, itu ada juga yang diberikan 2 tahun. Kalau don itu 1 tahun. Kalau dia dalam keadaan kesulitan, maka dibolehkan dengan jada'ah. Jadi istilah-istilah ini seperti di daerah kita juga. Enek kutuk, enek pitik sing kemanggang, lancur, doro. Barang juga ada istilah-istilah seperti itu. Ada jada'ah, kemudian ada juga musinnah, ada pintu labun, itu ada. Disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnah illa hanya surah alaikum fatadbahu jada'ah minadhan. Ojo kuwi beleh kejaba musinnah. Musinnah itu kalau wau unta 5 tahun, sapi 2 tahun, wedhus setahun. Kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka sebelah jada'ah dari domba. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud. Kemudian musinnah ini disebut dengan musinnah karena apa? Karena dikenal dengan thaniya, yaitu yang pernah menanggalkan gigi. Tegesine istilah mulai dhewe sing sampun well. Iku nggih. Kemudian dibolehkan jada'ah ini dari jenis domba. Domba nika Allah kados
wedhus gembel sing gede. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amr, faqultu ya Rasulullah innahu asabani jada'a, faqala dhahirihi. Ya Rasulullah, kula niku namung kebagian ghanimah niku durba jada'a, ya wis belen kuwi dibolehkan. Kemudian tidak cacat, langsung kemawon. Cacat ini ada 4 dampak. Yang pertama al-awra'u al-bayinu awruha, buta yang jelas butanya itu tidak boleh. Yang kedua al-maridu bayinu awruha, sing loro jelas lorone. Yang ketiga al-arja'u, sing dheweke kala pincang, bayinu talquha, jelas pincange. Dadi lek tuku nggih rada di napa diwai pakan, rada disuruh kon mlaku nggih Kanjeng ngerti iki pincang ora, seperti itu. Jangan sampai kok nggih niku manuk sampai di rumah mlaku janji mboten asal. Kemudian yang keempat menika wal kathiratu ila tunki, sing kulo kados dene ora duweni sumsum, tegesipun ra enek daginge, itu juga tidak boleh. Adapun cacat-cacat yang ringan seperti umpamane sumune jane loro ning tugel saide, seperti itu masih dibolehkan. Tapi yang lebih utama tetap yang sempurna. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kelima syarat orang yang menyembelih. Ini yang pertama berakal. Ini boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya Pak, nah ibu-ibu pengen beleh nggih mboten napa-napa. Angger rawati geteh. Arti geteh rodok ya wis ora usah. Malah gotongan repot. Yang kedua itu balik. Bahkan belum balik itu boleh. Yang penting dia sudah tamyiz. Ini termasuk pendapat jumhur ulama. Seperti disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said As-Salim. Kemudian yang kedua ini seorang muslim. Jadi yang menyembelih ini wajib seorang muslim. Walaupun ahlul kitab itu sembelihan mereka itu halal. Umpamanya awak dhewe undangan adalah tiang Nasrani. Suguhane napa umpamane iki? Suguhane daging sapi. Apakah itu halal, Pak? Halal. Wa ta'amul ladzina utul kitab hilal lakum. Sembelihan ahlul kitab ini dihalalkan kanggo kowe. Ini halal. Tetapi khusus untuk menyembelih kurban orang ahlul kitab itu tidak boleh. Sebabnya apa? Sebabnya menika bentuk ibadah. Yang melakukan ibadah ini harus orang Islam, harus orang beriman. Ngerti? Jadi tidak boleh ahlul kitab melo-melo beleh. Boleh dikir kabeh, aku harus beleh. Itu tidak boleh. Betul asal. Kedua, ketiga hendaknya menyebut nama Allah. Ini merupakan syarat jumhur ulama. Jadi harus menyebut nama Allah. Kata Rasulullah menyebut nama Allah. Ya Allah, hada minka walaka min Muhammadin wa ummatihi. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak menyertakan di dalam menyembelih pengagungan kepada selain Allah, itu tidak boleh. Pak panitia niki mengke korban saking keluarga kula sapi setunggal, tapi mengke sebut sekarang nggih kalih napa nggih ngirim leluhur. Ini tidak boleh. Boten asal. Termasuk juga kangge sing bau rasa kaki danyang juga tidak boleh. Ini malah syirik, tidak boleh. Kemudian yang kelima, ini dianjurkan menyembelih sendiri. Kalau kita bisa menyembelih sendiri Pak. Ini sunahipun. Medol sembelih sendiri. Rasanya ya seperti itulah berkorban. Kalau tidak bisa ya boleh diwakilkan.
Kemudian yang keenam, syarat alat untuk menyembelih. Hendaknya apa yang bisa memutuskan, bisa dari besi, seperti pisau, golok, parang, sabit, ini dibolehkan semuanya. Kemudian juga dari batu dan juga kayu yang dapat memutus atau mengalirkan darahnya. Tentu ini kalau zaman kita berfungsi ketika dalam keadaan darurat. Kalau darurat, kalau tidak darurat, jangan. Rasulullah menyebutkan, ketika ada orang yang melaporkan anak orang tabahat syatan bihajarin, fadukira dari kali Rasulullah SAW, falam yarobihi ba'sa. Enten tiang wanita ini nyembelih seekor kambing dengan menggunakan batu. Maka ini disebut ditanyakan kepada Rasulullah, maka beliau tidak memandang masalah. Artinya itu dibolehkan untuk dimakan, boleh. Itu juga sebagai bentuk keringanan kita. Bagaimana wadi Arab ngangkuti palur, lajeng nabrak pitik, wedhus kecil-kecil, itu bisa ambil 2 batu. Sing siji kok ngandap, sing siji kok ngil, kemudian diputuskan bismillah, Allahu akbar. Sebagai apa? Kalau kita tidak punya apa-apa, keburu mati pripun? Akhirnya tidak kepangan. Apa ditekokku? Tidak mungkin kan? Maka ini salah satu rukshoh, tapi jangan salah paham. Ngaji nilai kan mulai karo watu jare ini, wah salah tompo. Ini dalam keadaan darurat. Dan ketika hindari menyembelih dengan menggunakan kuku dan tulang, karena Nabi melarang. Manha udah wa dzikra Rasulullah alaihi faqul laisa sinna wa dhufra. Apa saja yang mengalirkan darah disebut nama Allah, makalah kecuali gigi dan kuku. Adapun gigi adalah tulang, kuku adalah peso sembelih orang Habasyah. Ini bisa menyiksa, makanya ini tidak boleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketujuh, waktu penyembelihan. Ini yang paling utama adalah setelah sholat. Setelah sholat. Ini saya ringkas saja. Kemudian poin yang ke-8, pembagian daging sembelihan. Allah sebutkan fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah kepada orang yang sangat miskin. Ini kalau kita lihat tafsirnya, di mana perkataan para ulama bahwasanya seperti Ibnu Katsir menyebutkan kurban itu dibagi menjadi 3. Sepertiga itu untuk yang kurban, sepertiga lagi untuk yang kurban tetapi mangke kangge kerabat dan juga tetangga. Makanya nek enten balen kita sambil nomor apa badan? Nomor. Terus enten teleningan plastik meleh. Nah ini enggak tahu kebijakan panitia apakah 2 ataukah 3. Niku nggih ketut malih. Ini sebenarnya seperti gaya ini untuk kerabat atau tetangga atau orang yang dia cintai untuk hadiah. Lah kemudian yang sepertiga lagi niki sing ditulke masyarakat niku. Ini pembagiannya. Oleh karena itu seperti Imam Ahmad menyebutkan, kami berpegang kepada hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud, ia memakan sepertiga, memberi makan kepada siapa yang dia kehendaki sepertiga, tersebut hadiah. Kemudian bersedekah dengan sepertiga kepada orang-orang miskin. Maksudnya itu panitia kalau ini tidak bisa saya baca semuanya. Sehingga kesimpulannya pun itu dibagi 3 kalau. Kemudian yang ke-9 adab-adab menyembelih. 1 menajamkan pisau, ini jelas. Yang kedua itu memisahkan antara tempat penyembelihan dan tempat menempatkan binatang kurban. Niki menawi saged ada kewan kurban yang bapak sisi tengen, niku dibatasi geber, kemudian menyembelihnya di sini. Jadi niki ditalke untung
lalu di sebelah seperti itu, tidak di depannya. Kemudian yang ketiga menghadapkan ke arah kiblat. Kana yustahabu an tuwajjiha dhabihatu ila kiblat. Dahulu disukai mengarahkan sembelihan ke arah kiblat, meskipun Syekh berkomentar laisat syartan fi dzabhi walakinna afdal. Itu bukan sebuah syarat, hanya lebih utama. Kenapa? Fa'id Umar annahu kana yakrahu an yakula dzabihatan tubihat li ghairi qiblah. Biar Ibnu Umar iki gak kelemahan korban sing disembelih ora madhep arah kiblat. Ya, berarti kalau madhep kiblat, kepala itu ada di, kalau menghadap ke timur ya, ada di kanan. Kaki itu ada di kiri. Ya, seperti itu. Ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang keempat, meletakkan kaki di atas sisi hewan sembelihan. Jadi memang diinjak satu kaki, ya, dua kaki malah tiba. Itu menginjak sisi korban kelompok. Yang kelima, tempat bagian yang disembelih. Ini al-zakatu fil halqi wal lubah. Jadi kalau hewan-hewan yang sapi, kambing atau kerbau, maka di tenggorokan sini. Adapun unta itu nahar di ujung pangkal. Oleh karena itu yang harus kita ketahui, bagian yang beleh, soalnya kalau ya jagal, itu yang harus diputuskan itu 4. Yang pertama mali, jalan makanan. Kemudian kedua halqum untuk napas. Yang ketiga keempat ini wadajadain, urat kanan kiri ini wadajaini. Ini harus diputus semuanya. Walaupun yustahabu qat'ul wadajaini wala yushtaratu wa hadza ashabu riwayataini an Ahmad. Disunahkan memotong 2 urat ini, al-wajadaini. Tetapi ini bukan syarat. Ini menurut pendapat Imam Ahmad. Wa qala Ibnu Munzir juga menyebutkan asbal ulama wala annahu idza qata'a al-halqu wal mari wal wajadaini wa asala damma hasalat zakatu wa talafu fi qat'i ba'di hada. Fa qala Syafi'i yustaratu qat'u halqum wal mari wastahabu qat'ul wajadaini. Ibnu Munzir menyebutkan bahwa ulama sepakat bahwa jika seseorang memotong saluran nafas, halqum, saluran makanan, mari, dan 2 urat besar di leher, ini maksudnya, serta mengalirkan darah, maka penjambilannya dianggap sah. Namun mereka berbeda pendapat jika hanya sebagian yang terpotong. Al-Imam Syafi'i syaratnya memotong saluran nafas kali saluran makanan. Ini nomor yang harus dipotong. Adapun disunahkan memotong 2 urat besar leher kanan kiri ini. Leher itu kalau menyembelih niku diputar pesonya, bukan diputar gini betul lagi. Maksudnya putar ini straight. Oke, seperti itu. Jadi kalau dari bawah yang ini straight. Jadi bawah sini dapat, sini juga dapat, putus. Ini biasanya langsung cepat matinya. Karena darah yang keluar lebih banyak. Kemudian menyebut basmalah dan bertakbir, ini jelas. Adapun kesalahan-kesalahan berkorban, bab yang ketiga, nanti bisa dibaca sendiri ya. Waktu pun sudah mepet. Silakan kita buka sesi tanya jawab mawon. Mana yang belum jelas bisa ditanyakan. Mungkin ada korban kaki orang meninggal, korban nadar dan sebagainya, ataupun yang lain, saya persilakan bisa ditanyakan. Monggo. Iya, monggo Pak. Ada yang menerangkan bahwa orang yang berkorban itu nilainya atau pahalanya itu sama dengan orang yang mati syahid. Apa dalilnya? Tidak dijumpai penjelasan-penjelasan ulama sama sekali Pak yang seperti itu. Hanya saja disebutkan bahwa amalan di bulan Dzulhijjah, amalan di bulan Dzulhijjah itu lebih utama
dibandingkan orang yang jihad. Kecuali kalau dia itu membawa hartanya, dirinya kemudian tidak pulang sama sekali alias gugur, itu baru seimbang. Adapun dibandingkan dengan binatang kurbannya itu tidak, tetapi amalan di bulan Dzulhijjah ya. Betul Pak. Semonten sanesipun. Nggih.